Awal Maret 2020 lalu, Raja Belanda Willem Alexander dan Ratu Maxima Zorreguieta melakukan kunjungan ke Indonesia dan singgah ke Danau Toba, Sumatera Utara. Mereka menyampaikan kekagumannya pada danau terbesar di Asia Tenggara ini. Ya, Danau Toba memang magnet bagi pariwisata Indonesia. Pesona alamnya membuat jatuh hati siapa saja yang pernah berkunjung ke sana. Menyadari potensi besar yang dimiliki Danau Toba, pemerintah Indonesia menjadikan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN yang dikenal sebagai 10 Bali Baru. Istilah Bali Baru sendiri merupakan makna kiasan untuk memberi motivasi kepada 10 daerah yang disiapkan menyamai Bali, di mana dalam kapasitasnya Bali telah mendatangkan banyak wisatawan mancanegara ke dalam negeri sehingga nilai investasi di pulau tersebut berkembang amat pesat. Pantas saja hingga saat ini Bali masih menjadi primadona pariwisata. 10 Bali Baru merupakan program pemerintah sejak 2018. Tujuannya mendongkrak destinasi wisata baru di Indonesia. Di antara 10 Bali Baru tersebut, ada 5 destinasi wisata super prioritas, yakni Danau Toba, Labuan Bajo, Manado, Bitung, Likupang, Mandalika, dan Candi Borobudur. Untuk mewujudkan kesiapan Bali Baru, Kementerian PUPR berkomitmen untuk mendukung lewat pembangunan infrastruktur dengan menganggarkan dana sebesar 8 triliun. Dimulai dari kawasan Danau Toba, untuk menjadikan danau terbesar di Indonesia ini sebagai destinasi wisata berskala internasional, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sebesar 821 miliar rupiah pada 2019 dan 2,4 triliun rupiah pada tahun 2020 ini. Inilah Jalan Lingkar Samosir, salah satu infrastruktur yang tengah dibangun oleh Kementerian PUPR. Jalan Lingkar Samosir ini ada 146 km. Semua sudah disambungkan, sudah beraspal, yang tinggal dilebarkan sesuai standar 6 meter atau 7 meter, itu tinggal 21 km dari Panguruan ini ke Nainggolan. Kalau dari Tomok ke Pangururan tadi sudah semua sudah oke, juga dari Tomok ke arah Nainggolan sudah oke, tinggal sekarang Panguruan sampai Nainggolan ada 21 kilo yang masih perlu kita tingkatkan. Adanya Jalan Lingkar Samosir ini memudahkan wisatawan mencapai lokasi wisata di sekitar Pulau Samosir, seperti Museum Batak di Tombok, Tiga Danau, dan Tano Ponggol. Kendaraan yang lewat pun kini dapat melaju dengan lancar. Pembangunan jalan ini disambut baik oleh pelaku wisata di Danau Toba. Ada harapan yang tersimpan di hati mereka. Senang ya dengan perbaikan infrastruktur yang dibuat pemerintah sekarang ini. Kita merasa terima kasih lah karena jalannya, infrastrukturnya makin bagus, dan mudah-mudahan tamu yang datang walaupun domestik dan lokal, internasional itu makin bertambah. Selain Jalan Lingkar Samosir, Kementerian PUPR juga membangun jembatan Tano Ponggol serta memperluas alurnya. Ini aslinya 25 meter dengan jembatan ini menghubungkan Pulau Samosir dan Pulau Sumatera, sehingga nggak bisa lewat perahu. Akan kita coba lebarkan 80 meter, kemudian dalamnya kita dalamkan dan jembatannya kita bikin supaya kapal pesiar juga bisa keliling Pulau Samosir penuh. Ini saya kira akan kita kerjakan. Sekarang sudah 74% di Tano Ponggol ini,
bisa diterusan ini kayak terusan karena Ponggol ini sudah 75%, tinggal nanti sampai dengan akhir tahun bisa kita selesaikan. Danau Ponggol merupakan satu-satunya akses darat menuju Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba. Pelebaran alur Danau Ponggol ini juga membuka akses wisatawan untuk mengelilingi Pulau Samosir menggunakan kapal pesiar besar. Selain Jalan Lingkar Samosir dan Danau Ponggol, Kementerian PUPR juga merevitalisasi Danau Toba, embung, instalasi pengolahan air, sanitasi, dan penataan kawasan tepi Danau Toba. Selain itu, melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR juga melakukan penataan kawasan wisata tele Geopark Caldera Toba di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Lokasi terbaik menikmati pemandangan Danau Toba. Dilengkapi fasilitas tempat istirahat 2 lantai berstandar internasional dan ramah lingkungan. Di lantai 1 tersedia toilet bersih, musola, dan ruang menyusui. Di lantai 2 terdapat rumah kaca sebagai ruang serbaguna berkapasitas 40 orang serta ada spot swafoto dan balkon. Fasilitas memadai Geopark Caldera Toba telah memenuhi kriteria penilaian Global Geopark Network UNESCO sebagai salah satu geopark global. Dari sisi transportasi, setelah jalan tol Medan Kuala Namu sepanjang kurang lebih 62 km telah rampung, saat ini proses pengerjaan menyasar ruas tol Tebing Tinggi Pematang Siantar sepanjang 59 km. Nantinya keberadaan jalan tol ini akan memotong jarak tempuh perjalanan dari Medan ke Danau Toba hanya memakan waktu 1,5 jam. Pengerjaan tol ditargetkan selesai 2020 ini. Pulau kecil di Flores, Nusa Tenggara Timur ini menyuguhkan keindahan alam yang mempesona, mulai dari pantai, laut, bukit, serta padang rumput. Karena itu, Labuan Bajo menjadi bagian dari 10 kawasan strategis pariwisata nasional. Berjalan paralel dengan pengerjaan KSPN Danau Toba, pembangunan infrastruktur Labuan Bajo sudah berjalan sejak 2015. Target awal adalah pembangunan Jalan Lingkar Utara Flores dari Labuan Bajo sampai ke Ndindi sepanjang 141 km. Saat ini progres pembangunan jalan sudah mencapai 60 km, 18 km-nya sudah beraspal. Jalan Lingkar Utara Flores tersebut nantinya menjadi jalur logistik menghubungkan sentra produksi pertanian di kawasan pertanian Terang dengan Pelabuhan Bari, serta memudahkan akses pengiriman BBM dari wilayah Kendindi ke Labuan Bajo. Dukungan infrastruktur PUPR lainnya di Labuan Bajo adalah pembangunan Puncak Waringin. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, pengerjaan Puncak Waringin tahap pertama sudah rampung. Berada di lokasi yang sangat tinggi dan strategis, Puncak Waringin difungsikan untuk melihat pemandangan ke arah pelabuhan, kawasan Teluk, dan Pulau Bajo. Dilengkapi dengan gardu pandang dan pusat cenderamata, bangunan ini juga berfungsi menjadi Creative Hub. Tetapi yang lebih penting lagi,
oleh Kementerian Pariwisata itu akan menjadi bangunan yang menjadi kreatif hub untuk mengembangkan pariwisata melalui pelatihan-pelatihan bagi masyarakat seperti misalnya kerajinan tangan, fotografi, tenun, dan sebagainya. Ada kurang lebih 10 sektor yang sudah diidentifikasi akan dilatih sehingga pariwisata di Labuan Bajo itu menjadi terdukung oleh adanya hasil-hasil kreatif dari masyarakat. Bangunan ini juga berfungsi menjadi kreatif hub. Keseluruhan pembangunan KSPN Labuan Bajo ini ditargetkan selesai pada akhir 2020, sehingga pada 2021 Kementerian Pariwisata bisa melakukan promosi besar-besaran untuk Labuan Bajo. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur tentu perlu didukung sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Melalui peran pengembangan badan sumber daya manusia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mengembangkan dan mencetak SDM berkompeten. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPSDM didukung oleh Sekretariat Pusat serta didukung Balai Diklat, mengembangkan SDM PUPR yang kompeten dengan merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM secara sistematis, mulai dari gap kompetensi dan kinerja. BPSDM telah mendesain kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan unit organisasi dan menjawab permasalahan di lapangan, serta pelatihan untuk memperbaiki gap kompetensi. Kegiatan pelatihan lebih difokuskan pada materi 70% praktek di lapangan atau on-the-job training, 20% tutorial, dan 10% teori. Sedangkan bentuk mode pelatihan yang diterapkan ada pelatihan dalam kelas, pelatihan e-learning, pelatihan blended learning yang menggabungkan e-learning dan klasikal, juga dikembangkan sistem belajar mandiri melalui aplikasi Simantu. Yang tidak kalah penting, BPSDM juga telah mengembangkan program pelatihan sertifikasi kerjasama dengan asosiasi profesi. Kemudian untuk mendukung revolusi industri 4.0, BPSDM juga terus berinovasi, yaitu dengan mengembangkan aplikasi Simantu, Simentor, e-pelatihan, Simerit PUPR, serta aplikasi lainnya yang mendukung pengembangan SDM. Untuk lebih meningkatkan kualitas SDM, BPSDM juga mengembangkan penerapan manajemen talenta dan pengembangan jabatan fungsional. Salah satu terobosan Kementerian PUPR adalah dengan mendirikan perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik PUPR, yang bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM dan percepatan pembangunan infrastruktur. Sebagai motor pembangunan infrastruktur, SDM Kementerian PUPR haruslah unggul, profesional, dan handal dalam menghadapi tantangan ke depan. Likupang, namanya memang tak sepopuler Manado dan Bitung. Lokasinya cukup jauh dari Manado, memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan darat. Likupang merupakan kecamatan di Kabupaten Minahasa Utara. Luasnya sekitar 200 hektar, memiliki kawasan pesisir dengan pantai berpasir putih.
Karena pesonanya, pada Juli 2019, Presiden Jokowi menjadikan Likupang destinasi super prioritas. Dan kini Likupang juga tengah disiapkan untuk menjadi KEK atau kawasan ekonomi khusus pariwisata. Likupang merupakan sebuah kawasan wisata yang banyak menawarkan potensi wisata bahari. Panorama bawah laut dan keindahan pantainya menjanjikan untuk dinikmati. Salah satunya di Pulau Gangga, Likupang Barat. Di sini kita selalu menerima wisatawan dari mancanegara dan juga dari lokal. Yang kita jual di sini yaitu keindahan bawah laut Pulau Gangga. Kita juga mencoba merawat biota-biota laut yang ada di tempat ini. Untuk mendukung program ini, Kementerian PUPR membangun sejumlah infrastruktur terpadu mulai dari pariwisata, lumbung pangan, industri, perdesaan, dan perkotaan metropolitan. Wujud infrastrukturnya berupa jalan dan jembatan, sumber daya air, dan penataan infrastruktur permukiman serta penyediaan perumahan. Total anggaran 2020 yang digunakan untuk pengembangan KSPN Manado Bitung Likupang sebesar 520 miliar rupiah, naik dari tahun sebelumnya sebesar 187 miliar rupiah. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk pengembangan kawasan wisata Pantai Malalayang di Kota Manado. Kawasan wisata ini berdekatan dengan kawasan Bunaken. Penataan pantai didesain sebagai public beach promenade sepanjang 1,2 km. Yakni pantai umum yang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Dengan konsep seperti ini, Pantai Malalayang akan menjadi waterfront city untuk mempercantik wajah kota yang menghadap pantai. Pengunjung dapat berjalan kaki menikmati panorama pantai di antara pepohonan atau sekedar duduk-duduk di tepi pantai dan berolahraga. Pengembangan pantai juga memperhatikan kebutuhan para pedagang di sekitar kawasan pantai. Kementerian PUPR membangun 48 kios di 2 unit kios tower dan dermaga, serta 36 kios di 2 unit warung apung. Pembangunan infrastruktur lainnya adalah proyek pembangunan tol Manado Bitung sepanjang 39 km. Proyek ini dibagi menjadi 2 tahap. Seksi 1 Ring Road Manado Sukur Air Madidi sepanjang 14 km dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Sementara itu, Seksi 2 Air Madidi Bitung sepanjang 25 km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, yakni PT Jasa Marga Manado Bitung. Jalan tol dengan anggaran 6,1 triliun rupiah ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional, bertujuan mengurangi biaya logistik yang berasal dari Pelabuhan Internasional Bitung. Keberadaan tol juga mendukung pengembangan kawasan ekonomi khusus Bitung. Yang utama adalah memperlancar waktu tempuh dari Manado ke Bitung. Ya, jadi dari kota bisa langsung ke pelabuhan. Nah, kalau kaitannya dengan potensi wisata yang dilewati tol ini, ya, karena tadi ada sebagian pemandangan Gunung Labat, tol ini kan spesifik.
Ada Gunung Laba di sebelah kiri, di sebelah yang tinggi, kemudian kita ada relatif datar, di bawah kita bisa lihat Teluk Bitung sebenarnya. Nah, itu sebenarnya potensi Manado itu banyak sekali. Kehadiran tol pertama di Sulawesi Utara ini akan memangkas waktu tempuh Manado ke Bitung dan sebaliknya dari saat ini sekitar 90 sampai 120 menit menjadi sekitar 30 menit. Pembangunan KSPN Manado Bitung Likupang ini merupakan sinergi dari pemerintah daerah dan pusat yang masih terus berjalan. Kawasan Bali Baru berikutnya adalah Mandalika, terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain menyiapkan diri menjadi kawasan strategis pariwisata nasional, Mandalika juga bersiap menerima tantangan menjadi tuan rumah MotoGP pada 2021 mendatang. Kementerian PUPR mendukung penuh berbagai upaya untuk mencapai target kunjungan wisatawan ke Mandalika. Salah satu program infrastruktur kawasan Mandalika adalah penataan Desa Kuta, Lombok Tengah. Desa Kuta menawarkan wisata budaya serta keindahan pantai Kuta Mandalika. Pantai ini menjadi spot favorit wisatawan untuk berselancar ataupun snorkeling. Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya membenahi pedestrian dan saluran drainase, pembangunan ruang terbuka publik serta jalan lingkungan untuk memperlancar konektivitas ke lokasi wisata. Selain Desa Kuta, Kementerian PUPR juga memperbaiki jalan lingkungan di Dusun Gerupuk, Desa Sengkol. Penataan kawasan berupa pembangunan gerbang, arena olahraga, dan bangunan khusus nelayan. Total anggaran untuk penataan kedua desa sebesar 43 miliar rupiah. Penataan kawasan dan penambahan fasilitas di Mandalika diharapkan dapat meningkatkan angka kunjungan wisatawan. Permukiman kumuh, masalah klasik bagi perkotaan besar di Indonesia. Lahan terbatas, jumlah penduduk meningkat, dan perekonomian rendah menjadi faktor penyebabnya. Masyarakat tak mampu berbenah meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Jika hal ini dibiarkan dapat menimbulkan dampak yang merugikan, adanya sumber penyakit hingga tata guna lahan yang tidak teratur. Tapi kini masyarakat tak perlu khawatir lagi. Kementerian PUPR telah menciptakan program Kotaku.
Melalui program ini, permukiman kumuh bisa jadi tempat wisata baru loh. Sebenarnya, apa sih program Kotaku? Pasti penasaran kan? Mau tahu informasi lengkapnya? Saksikan program Warga Bicara episode Kotaku Asri hanya di PUPR TV. Candi Borobudur adalah objek wisata tunggal yang paling banyak dikunjungi wisatawan. Lokasinya berada di Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai Borobudur, waktu perjalanan darat yang diperlukan dari Bandara Adi Sucipto hanya 1-2 jam. Candi Borobudur merupakan bangunan megalitikum dibangun pada masa Kerajaan Sailendra abad ke-9. Candi Borobudur juga termasuk 7 warisan dunia serta di bawah pengawasan UNESCO. Hingga kini Borobudur masih digunakan sebagai tempat ziarah keagamaan umat Buddha. Tak heran jika Candi Borobudur masuk dalam 10 kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN yang dianggap paling potensial untuk segera dikembangkan. Penataan kawasan yang dilakukan Kementerian PUPR adalah merevitalisasi sekitar candi, yakni menata dan meningkatkan kualitas fisik, ekonomi, budaya, serta koridor Jalan Putra Dewa dan Pramudia Wardani. Dengan menata simpul aktivitas existing wisata dan ekonomi lokal, memperjelas fungsi dan peruntukan koridor, serta intensitas kegiatan. Untuk penataan akses koridor dan kawasan dilakukan peningkatan dan pemanfaatan jalur dari dan ke koridor. Aturan pola pergerakan jaringan jalan, pola parkir serta kualitas pedestrian sebagai pendukung sarana utilitas. Untuk mendukung program KSPN Borobudur, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga membangun infrastruktur pada kawasan permukiman dan mengembangkan 10 desa pendukung di kawasan Borobudur. Program kami di sini terdiri dari 10 desa. Kita di sini bikin jalan, terutama untuk jalan akses ke Balkondes dan wisata-wisata sekitar Candi Borobudur ini. Untuk jalannya itu ada pelebaran karena untuk existing jalannya cuma sebesar 3 meter. Nanti kita tambahkan akan menjadi 5 meter, jadi nanti untuk simpangan mobil tanpa ada hambatan. Penataan lainnya di bidang drainase dibangun untuk menyelesaikan persoalan genangan air yang ada di kawasan permukiman masyarakat. Kemudian di bidang kebersihan dibangun beberapa prasarana seperti tempat pembuangan sampah sehingga masalah persampahan bisa teratasi dengan baik. Pembangunan infrastruktur selanjutnya terkait air limbah dengan membangun sanitasi berbasis masyarakat. Program pengadaan air bersih juga dilakukan, nantinya akan mengalirkan air bersih sebesar 35 per detik, difungsikan untuk melayani kebutuhan air bersih pada 10 desa penunjang. Pipa kita sepanjang 32 km, itu untuk melayani 10 desa tersebut, termasuk dengan pelayanan sambungan rumah sebanyak 95 buah, tapi kita utamakan untuk kawasan yang memiliki fasum-fasos ramai. Dan kita ketahui kalau di 10 desa ini bukan hanya rumah-rumah penduduk ya, karena di sini ada kawasan penunjang yaitu perhotelan, pertokoan. Penataan juga dilakukan pada kawasan Pucuk Situmbu. Dari tempat ini wisatawan dapat menikmati keindahan Borobudur dari sisi lain.
Adapun sejumlah penataan yang dilakukan, pembangunan jalan berikut pedestrian wisata yang ramah pejalan kaki dan kaum difabel, dilengkapi dengan street furniture pada Candi Pawon dan Candi Mendut, lampu penerangan jalan, serta adanya vegetasi. Pembangunan infrastruktur terpadu di 5 KSPN ini terus berlangsung. Diharapkan nantinya menjadi KSPN andalan untuk mendatangkan devisa negara, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. PUPR sigap membangun negeri.